akhirnya kita kembali lagi di The Pit Box. Kali ini kita masuk di episode ketiga. Sorry banget nih, backgroundnya belum diganti nih. Backgroundnya masih Mexico Grand Prix ya. Karena gue habis ganti PC jadi gak sempet ngedit. Flexing lagi gue. Oke. Aduh. Oke. Ya, jadi kita banyak banget nih berita yang masuk di akhir pekan ini lebih tepatnya. Dan barusan juga ada berita-berita yang sangat panas yang mana udah tertebak sebetulnya, tapi kita satu-satu dulu. Kita akan mulai dari pengumuman pemenang. Karena kemarin kita seperti biasa setiap episode kita mengadakan taruhan kecil-kecilan, yaitu siapa yang kemarin ini ya, kita nebak posisinya Leclerc, which is yang bener itu P5. Aduh, gua P3 lagi. Yang P5 apa? Fado ya? Gua P5. Fado yang menang kali ini. Dan ada yang benar di komen, yaitu Bro Surya Akidah. Congratulations, jadi memang hanya Anda yang benar ya, Bro Surya Akidah. Keren banget. Kalau kemarin kan yang pertama banyak tuh yang benar ya, yang Perez. Jadi Surya Akidah silakan DM gua di Instagram, nanti gua akan transfer 30.000 OVO. Oke, thank you banget. Dan langsung aja kalau gitu kita masuk ke The Pit Box episode yang ketiga. Yes, alright. Kali ini kita akan bahas recap sedikit masalah balapan semalam, atau bukan semalam sih, minggu kemarin, yaitu di Brazil ya, di Interlagos, yang mana sangat menurut gua lah, dramanya itu ada, yaitu ya lagi-lagi drama antara Max sama Hamilton gitu. Dan ya of course kita bisa menyaksikan, padahal udah seneng ya kalau Hamilton tuh dapat penalti dan segala macam, ternyata masih aja menang gitu. Emang disayang sama Tuhan dia. Gua gak habis pikir deh. Dan mungkin yang bisa dibahas dari balapan kemarin yaitu insiden, bukan insiden sih lebih tepatnya, kejadian yang terjadi pada saat Hamilton melewati Max Verstappen. Dan sangat kontroversial, ada yang bilang harusnya penalti, ada yang bilang enggak. Dan barusan kalau nggak salah Mercedes juga ini ya lagi mengajukan banding ya. Jadi mungkin kita bisa tanya nih teman-teman, gimana menurut pendapat dari Fado, Regi, dan juga Novel. Mungkin seperti biasa dari Regi, terus Fado, terus Novel. Silakan Reg. Gimana nih? Oke. Lo bentar, lo nonton nggak Reg? Lo nonton nggak? Ya nonton. Pertanyaan selalu begitu ya. Nonton nggak apa tim highlight? Nonton. Kemarin kenapa nggak join? Kita mau nobar loh kemarin. Iya, nobar. Gua Kan kan kita di luar. stratu loh. Nontonnya di Discord tapi gua. Nggak masalah. Ya udah, oke, Udah gimana? nguap lo kemarin. Iya. Oke. Gua seneng banget nonton balapan kemarin ya. Terlebih ya jelas langsung kedua driver itulah istilahnya. Si Lewis sangat tidak diduga-duga, sangat menggila di track itu ya. Tapi kalau dari lu Rek, udah lu gimana? menyangka nggak kalau Lewis Hamilton tuh bisa segitunya? Atau lu beranggapan kayak Lewis kalah nih? Awalnya Menyangka ini sih lebih ke emang udah kelihatan dari sprint sih. Udah menang. Udah Siapa itu? dominasi sih. Sampai di adiknya balapannya Novel ya ya? udah. Emang Luis anjing itu sih emang Luis gitu. Jadi kalau bahas masalah insiden yang di lap sekian itu, gue lupa lap berapa, itu gimana menurut lu Rek? Kalau menurut gue sih, gue gak bisa bilang itu penalti atau gimana gitu kan. Ya masih ke insiden sih kalau menurut gue. Jadi aman sih kalau buat Hamilton. Cuman ya itulah balapan lah kalau menurut gue. Jadi masih aman sih kalau gak ada penalti kayak gitu. Kalau menurut gue ya, kalau dari sudut pandang gue sih gitu. Oke. Novel gimana nih? Gimana Val? At first itu kayaknya racing incident ya. Bentar, lo ini dulu. Gimana tanggapan lo Hamilton? Maksudnya lo bakalan ngira kan kita udah dapat pengumuman disqualified dan start dari paling belakang nih. Nah, tanggapan lo waktu itu apakah kayaknya Hamilton ini nih bakal nggak bisa menang nih di weekend ini gitu, atau bisa lah gitu? Itu sih tebakanku pertamanya Hamilton bakalan podium waktu kena disqualified kan. Terus disqualifiednya kan di sprint tuh. Jadi jelas kelihatan kan kalau di sprint berarti pas di sprint harusnya bisa
naik dan dia naik emang bener naik sampai kalau nggak salah P6. Habis itu P5. di race-nya P6 kan startnya waktu di race P11. Oh iya, P11 ya. Ya, turun 5. Oke. Habis itu turun 5 ke P11 di startnya aja udah roket banget. Waktu start tuh kelihatan tuh kayaknya ngebut banget kan. Waduh, ini sih kayak feelingku bakalan podium, challenge podiumnya lebih early yang kukira bakalan challenge podium bakalan mungkin 5 sampai 4 lap terakhir gitu kan. Ternyata jauh ya. Iya, udah langsung kayak tukeran gitu loh. Kalau kemarin di Meksiko Max sama Lewis selisih 10 detik, sekarang gantian 10 detiknya di Brazil, Lewis di depan Max. Gila sih. Yes, pace difference-nya kelihatan banget. Insiden gimana insiden? RC. Nah, itu juga tuh insiden waktu pertama kelihatan sih kan beberapa lap sebelumnya sempat itu tuh yang di defend kan. Itu Max weaving terus nutup itu kelihatan banget bakalan do whatever it takes dan terjadilah nempel duar gitu kan. Itu pertamanya aku kira bakal langsung dikasih onboardnya Verstappen loh, ternyata iya. Kenapa enggak ya, aneh banget sih. Nah itu Oke. Baru dapat Fado nih kan sekarang udah ini udah ada onboard nih lo, jadi mungkin bisa sedikit menjelaskan nih, coba kan kemarin pun pas kita nonton sebenarnya Crofty ngomong emang nggak ada data steering wheel gitu ya, steering data untuk belok gitu kan. Sebenarnya ada, cuma nggak mau ditunjukin gitu, nggak ngerti juga. Kalau menurut gue sih gue baru kali ini kayaknya Verstappen sih gitu, tapi defense-nya terlalu egois menurut gue. Dia late breaking sih. Iya. Understeer jadinya kan. Gitu. Jadi sebenarnya ya late breaking kan ya salah dia gitu. Cuma ya gimana gitu. Ternyata si Christian Hornernya udah ngomong let them race gitu. Kayak udah jaga-jaga, udah nggak apa-apa lah gitu. Iya. Ternyata Mercedes gak terima. Tapi kalau gue lihat sekilas di replaynya yang ada di Instagramnya F1 itu memang steering wheelnya Verstappen ke kiri terus sih, nggak ada sama sekali ke kanan lebih tepatnya, dan nggak ada yang lurus gitu untuk run wide. Jadi itu memang pure understeer banget itu. Dan memang ya of course dia late braking karena Lewis udah jelas-jelas di depan dia waktu udah dibelokkan. Jadi gue nggak tahu sih kalau sebagai steward kayaknya gue nggak bakal kasih penalti karena nggak ada ruginya juga dari pihak Lewis. Ya, jadi ya udah gitu. Kontak aja enggak gitu kan. Kontak aja enggak gitu. Ya. Jadi Kecuali kontak ya. Betul. Kenapa Verstappen juga run wide. Betul. Kenapa harus penalti kan? Jadi kalau menurut gua soalnya kalau dari segi stewarding kan ada banyak faktor untuk bisa menentukan sebuah penalti gitu. Jadi nggak melulu hanya satu kesalahan aja. Jadi mungkin kayak ada faktor apakah pihak keduanya rugi atau gimana, atau ada kontak apa enggak. Jadi kalau kemarin sih kalau menurut gue emang pure hard racing aja gitu, sama-sama getol, nggak mau ngalah posisinya kan. Jadi kalau menurut gue nggak layak sih kalau dikasih penalti. Ini bukan gue membela Verstappen ya, tapi ya memang logikanya sih seperti itu gitu. Kecuali kalau kemarin Verstappen menyentuh sedikit atau mungkin nyentuh bannya Lewis atau gimana gitu, mungkin ya itu bisa menjadi pertimbangan sebuah penalti sih. Jadi kalau kita lihat dari replaynya onboardnya Lewis juga kayaknya Lewis untuk menghindari itu juga nggak struggle banget kan. Kayak kalau ya masih bisa kanan masih dikit. Enak-enak aja gitu. Jadi kalau menurut gua aman sih. Ya itu mungkin cuma hard racing aja. Dan itu kalau kontak pun yang worth buat penalti gede ya ada juga di race itu kan, Yuki sama Stroll yang kontak. Betul. Satu. Yuki dapat 10 detik. Nah itu kalau misal Max sama Hamilton sampai kayak gitu, siapapun yang kena damage ya bisa disalahinnya si Max sih kalau misal kontak ya. Betul, soalnya itu Max yang ada di inside kan. Betul. Max yang harus kasih space. Tapi karena kemarin nggak ada kontak, terus Max-nya juga belok tapi ada understeer dikit gitu kan. Kayaknya kalau dilihat sih kasusnya mungkin hampir sama ini sih Silverstone. Kalau kita rewind dikit hampir sama kayak premisnya itu si yang di dalam understeer kan, yang di dalam understeer, yang di luar mau nyapu dari luar. Tapi untungnya kali ini slow corner, jadi Hamilton
cuma keluar, Verstappen juga ikut keluar. Padahal waktu udah selesai race, Hamilton ditanyain, mereka cuma bilang ya cuma racing. Hamilton juga jawabnya ya racing atau gimana. Kalau maksudnya kalau seingat gua Hamilton nggak mempermasalahkan itu gitu. Tapi kenapa sampai sekarang Mercedes masih aju banding ya? Apa sampai perlu segitunya gitu untuk menjatuhkan Max atau gimana menurut kalian? Penting sih soalnya kalau menurutku ya penting Mercy buat kayak kasih jawaban gitu. Soalnya kan selama ini Red Bull terus tuh yang lapor, protes. Oh, Red Bull juga tukang lapor ternyata ya. Sekarang gantian si Mercy-nya ada buktinya video upload gak lama kemudian kan langsung lapor gitu kan. Nggak salah juga sih. Kalau aku jadi Toto Wolff juga bakalan mau dikasih penalti atau enggak, kita banding dulu. Penalti belakangan. Sekarang tuh battle bukan antar driver doang ya, udah bener-bener whole team gitu, semua tim tuh udah turun megang rear wheel gue laporin gitu kayak udah sensitif banget kayak. Mengingatkan gua terhadap balapan Google Form ya, buat yang tahu-tahu aja. Oke. Oke. Another episode of the podcast. Ini khusus yang tahu-tahu aja guys. Oke. Ya. Regi, menurut lu gimana Reg? Menurut lu lebay nggak sih lapor-lapor seperti itu atau biasa atau gimana menurut lu? Kalau menurut gua biasa aja sih. Jadi ya balik lagi ke tadi apa kata Pak Noval itu emang perlu juga gitu kan. Kalau urusan hasilnya ya belakangan aja, lihat dulu gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi ya perlu ini banget. Ya mungkin ini juga pressure buat Mercedes karena mungkin Mercedes belum pernah. Akhirnya nih ada tim yang bisa muncul di permukaan yang bisa mempressure Mercedes di akhir musim nih. Jadi kayaknya Mercedes bakal menggunakan apapun caranya untuk bisa menangkal hal tersebut. Jadi kalau menurut gue sih ya gara-gara itu juga sih kayaknya. Lagian juga orang yang bagian lapor gue yakin juga digaji kan. Jadi pada dia gaji buta, kita lapor aja. Iya. Kayaknya ada bagian aja deh. Yes. Karena at least mereka ada kan memang job desk-nya itu kalau menurut gue. Jadi biasa. Oke, mungkin kalau menurut teman-teman bisa chat aja atau chat lagi, komen aja di kolom komentar. Gimana menurut kalian, apakah Verstappen dan Hamilton kemarin layak mendapatkan penalti Max atau mungkin Hamilton atau mungkin racing incident menurut kalian? Silakan aja komen di bawah, nanti kita akan baca. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sekali lagi. Baru aja ya. Yes. Mungkin sekali lagi kongres buat Lewis Hamilton ya, udah bisa dari last to first, udah kayak ini ya, apa namanya? Yeah. Jarnomir. Sama-sama di tim Mercedes lagi kan, gila. Oke. Kita sekarang ke news yang sangat panas yaitu Alfa Romeo, yaitu masuknya dan tebakan gua benar ya, Guan Yu Zhou. Aduh, sekarang siapa yang nggak mau 30 juta euro? 30 juta euro, bukan dolar loh. Coba, gue penasaran ya, 30 juta euro tuh berapa? Berapa sih? 30 juta euro to IDR. Euro tuh 16.000. 484 miliar guys. Nah, tapi tahun depan bukannya ada budget ya? Budget cap gitu. Cap. Sebentar. Kan bisa buat upgrade begitu. Soalnya ada yang masuk ke budget. Jadi tuh ada pembagiannya budget cap. Aku nggak tahu gimana detailnya, tapi ada pembagiannya. Nah, aku juga nggak tahu nih uangnya ini bakalan mana yang masuk ke budget cap, mana yang nggak masuk ke budget cap. Tapi nevertheless ya 30 juta masih benefit banget buat Sauber kan. Sauber yang bisa buat yang lain lah ya. Sauber yang butuh uang. Diambil lah, mau taruh di budget cap atau mau ditaruh di mana kek, bebas. Soalnya sebetulnya yang bikin Giovinazzi tidak bertahan di Ferrari adalah di Alfa Romeo adalah karena Ferrari nggak mau ngebales budgeting yang dikasih sama pihak Guan Yu Zhou gitu, karena ya buat apa nahan Giovinazzi tapi lu harus kasih 30 juta euro ya nggak worth juga gitu. Jadi itu sih yang bikin Giovinazzi, salah satu alasan kalau menurut gue yang bikin Giovinazzi keok juga. Jadi ya memang money is king ya, gila sih. Sama ini sih tahun depan kan ada Beijing tuh, udah yang gue bilang kontrak sampai 2025. Jadi kan daya tarik buat orang Beijing, ada pembalap dari Cina juga nih. Itu kan tiket lumayan juga tuh. Betul. Tapi gue jujur
tadi gue sempat lihat memang banyak yang nge-hate sih, banyak yang nge-hate karena ya mungkin nge-hate gara-gara statementnya Gio juga kali ya, karena kan banyak yang fansnya Gio juga nggak sedikit gitu. Jadi kalau menurut gue, tapi memang gak separah Mazepin ya. Kalau Mazepin tuh semuanya nge-hate ya waktu masuk. Ada yang nge-hate. Ya tapi gara-gara kemarin habis nangis jadi ya udahlah, maksudnya ternyata Mazepin juga orangnya baik juga gitu. Pas masuk F1 dia nggak berulah kayak Yuki kan. Yuki kan parah tuh gitu. Marah-marah. Ya Mazepin ternyata enggak gitu ya. Jadi kalau menurut gua kalau ngelihat si Guan Yu Zhou sih kayak koko Jakarta gitu ya modelannya. Iya. Iya benar sih. Jadi FC. Ya namanya juga Chinese ya kan. Jadi ya kayak orang Indonesia koko Jakarta gitulah, mirip-mirip. Tapi hitungannya Guan Yu tuh pay driver berarti. Iya, of course. Pay driver ya. Yes, pay driver. Gio juga. Gio juga, cuma lebih gede kan uangnya. Kalau setahu gua kayaknya tetap digaji deh si Guan Yu Zhou. Cuma ini kayak mahar gitu kali ya untuk lu bisa masuk ke Alfa Romeo. Gua kasih 30 juta euro nih ke Alfa Romeo, tapi lu harus masukin si Guan Yu Zhou dan lu gaji gitu. Kayaknya tetap digaji deh. Setahu gua sponsor juga kan. Jadi ya of course gajinya kan nggak mungkin 30 juta euro juga untuk Guan Yu Zhou. Jadi kalau menurut gua anggapannya 30 juta euro, mungkin berapa euro, 100.000 euro buat gajinya Guan Yu gitu mungkin ya. Jadi sangat inilah win-win solution juga. Jadi gue cukup senang karena ada banyak driver Asia nih di F1 tahun depan. Yang mana mobilnya juga ini kalau menurut gue era baru sebuah Formula 1 karena ya Kimi udah nggak ada juga, sisa Alonso yang harusnya aneh juga dia masuk. Balik lagi. Jadi kalau menurut gue sebuah era baru karena mobilnya juga baru gitu ya. Jadi kalau menurut gue bagus sih karena banyak kayak yang tadi di post di F1 ya. Banyak 9 driver itu dari lulusan F2 gitu. Jadi kalau menurut gue ini era baru sih. Dan kalau prediksi gue sepertinya Hamilton gak lama bakalan kalah juga kayaknya. Jadi nggak tahu lagi sih, tapi kita lihat aja. Dan ini Hamilton mendekati ke-8 nih, gimana nih? Tapi mungkin kita komen masalah ini dulu, masalah Alfa Romeo dulu deh. Mungkin dari Fado dulu. Gimana dong menurut lo untuk Guan Yu Zhou yang sekarang di F1? Ya kalau ambil dari sisi skill sebenarnya ya dibilang jelek juga enggak sih Guan Yu Zhou gitu. Guan Yu Zhou di P2 di konstruktor F2 sekarang. Nah itu dia. Cuma kalau dilihat dari kayak apa kabar Callum Ilott gitu kan 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu ya kayak gitu-gitu tuh kayak aduh kasihan juga. Robert Schwarzman yang kayak cuma di test driver, cuma ya mungkin itu lagi balik lagi ke daya jual karena tahun depan di Beijing, why not tuh dan bangga juga sih ada 3 Asia kayak terbanyak gak sih tahun depan ya. Dan biasanya cuma ada 1 atau 2 juga pertama kali ya driver Cina yang di F1. Berarti Indonesia cukup berbangga nih duluan ya Indonesia ya. Walaupun setengah musim. Walaupun setengah musim at least udah pernah lah gitu kan. Jadi iyalah. Tapi ya sedih sih. Maksud gue yang bikin sedih itu beda kayak Sen Gelael kan habis nggak dari F2 dia masih berkarir, tapi kalau Rio kan kayak hilang aja gitu. Itu yang bikin sedih sih. Oke, kalau dari Regi gimana Reg menurut lo si Guan Yu Zhou? Ya kalau menurut gua sih Guan Yu Zhou ya kalau misalkan urusan yang kayak tadi kayak dia bayar kayak gitu ya gak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan soal performa dia ketika nanti mungkin dia bakal di 2022 di Alfa Romeo harusnya sih bisa lebih menjanjikan lah. Lebih menjanjikan potensial lah istilahnya. Dia bisa bersaing juga. Makan kalau menurut gua harusnya bisa lebih baik dari rookie-nya musim ini kayak Tsunoda, Mick sama Mazepin. Harusnya sih bisa lebih baik dari sangat optimis nih. Karena tahun depan kita kedatangan Albon juga nih, balik dari Williams. Jadi Guan Yu Zhou tapi ya menurut gua rookie yang bagus tahun ini emang Yuki sih. Yuki ya gua nggak tahu ya, di samping mobilnya juga lumayan kenceng mungkin ya. At least dia bisa dapetin poin lah gitu. Soalnya kan emang khas mobilnya sampah bet gitu ya. Mobil tahun kemarin dipotong lantainya. Betul kayak bener-bener sampah abis gitu kalau menurut gue sih khas ini. Jadi
kita belum mendapatkan potensi yang sebenarnya dari Mick dan Mazepin nih. Mazepin, betul. Ya, jadi penasaran gitu kan kalau tahun depan gimana. Mungkin Novel gimana Bal? Menurut Bal? Lo mungkin ini aja si Gio gimana yang ke Formula E? Ya, Gio untungnya tuh sebenarnya rumornya udah kayaknya aku baca kemarin itu sih. Itu gue sama sekali nggak tahu sih. Kaget juga. Ya, aku baca dari Twitter juga ada rumor kan Giovinazzi mau ke Formula E. Tapi kemana nggak tahu. Nah, ternyata tadi sore itu kan langsung habis pengumumannya Gio bakalan leave, terus langsung dari Penske pindah mau ngumumin Gio bakalan driving buat Formula E. Berarti tandanya kita bisa nonton Giovinazzi di Jakarta, guys. Nah, itu menarik sih. Itu dia. Kayaknya bisa nih kita berempat janjian nanti ke Jakarta bareng nih. Bisa kali ya. Nanti itu mungkin menarik. Kita bisa podcast bareng di JMX nanti. Ya, dan juga kalau ngelihat performa driver XF1 ya di FE kayaknya bakalan bagus. Walaupun Penske katanya mobilnya kurang bagus ya, tapi dengan skill yang dipunyain oleh Giovinazzi di F1 bisa upek-upek kadang-kadang di top 10, kadang-kadang di top 15. Kayaknya sih karirnya bakalan bagus sih. Feelingku karirnya bakalan bagus di sana. Asalkan Penske-nya mobilnya nggak jelek-jelek banget gitu. Soalnya kalau aku ngeliat kemarin Penske kurang bagus. Semoga musim depan pas udah ada Giovinazzi nih mobilnya bisa improve lah, paling nggak bisa buat battle. Tapi sekilas deh guys, menurut kalian kalau misalnya Giovinazzi dan Guan Yu Zhou sama-sama sama-sama punya 30 juta euro untuk bayar. Kalau menurut kalian Alfa Romeo bakal ngambil yang mana? Kalau gua kayaknya lebih pilih Gio sih. Alasannya? Ya udah berpengalaman juga kan. Tinggal mobilnya aja. Sebenarnya Gio tuh nggak jelek-jelek banget. Emang mobilnya aja dia berapa kali top 10 kan? Gitu. Oke. Dua, karena bisa ke Ferrari gak sih? Dia ada darah Itali gitu loh. Gio Ferrari Academy memang. Gio itu Ferrari Academy. Itu. Dibanding kayak kenapa gue harus pilih Guan Yu ya? Ya Asia kayak gitu. Alpine juga. Alpine juga gitu. Kan kayak nyimpang nih Alfa Romeo ke Alpine gitu loh. Gak ada hubungannya. Ya dulu kan gue kira Guan Yu Zhou itu bakal ke Alpine gantiin Alonso. Ternyata Alonso lanjut kan. Kaget juga gue. Iya. Oke. Menurut lo gimana? Menurut Regi sama Nova gimana si Giovinazzi? Kalau misalnya sama-sama 30 juta euro nih, milih mana nih? Kalau kalian yang punya Alfa Romeo gitu. Gio sih. Gio. Ya sama aja. Sama. Tapi experience. Performanya Gio tuh tadi kan gue sempat baca-baca nih ya. Bener juga. Ada orang bilang gini nih. Performa Gio itu selama 3 tahun, Gio tuh paling bagus di tahun ini. Baru tahun ini dia bagus. Berarti mungkin dia 2 tahun pertama itu sesi belajar dia kali ya. Mungkin kayak gitu. Bener. Ya. Jadi iya emang Devon learning curve-nya lumayan susah ya. Kecuali emang Anda driver bagus kayak Lewis Hamilton tahun pertama langsung gacor kan. Si Schumacher aja kayak Leclerc juga lumayan. Iya, ya, 9 berapa tuh? 92 challenge-nya tahun 94 kan 2 tahun. Leclerc perlu 1 tahun juga dan ya nggak ada yang instan sih, nggak bakal ada yang instan. Tapi maksudnya nggak ada driver yang kayak Leclerc lagi ya yang bisa maksudnya dari Sauber langsung ke Ferrari loh. Nah itu dia. Kalau Gio dikasih kesempatan mungkin akan bisa gitu. Tapi kayaknya line up Ferrari itu masih muda dan masih kuat banget kalau menurut gua. Line up Ferrari ini digadang-gadang kan orang-orang bilang line up yang paling kuat nih untuk kalau misalnya mobilnya bisa gacor ya. Kalau menurut gua bisa kayak Hamilton sama Bottas gitu. Gue ngeliat Ferrari tuh McLaren tahun kemarin fix banget udah. Ferrari tuh tahun ini kayak McLaren tahun kemarin. Teamwork kayak atas bawah terus tuh. Ya, mereka berdua. Benar. Jadi lumayan. Jadi ya kan basically driver McLaren Sainz. Jadi iya, ya, tapi lumayan bisa mengimbangin Leclerc cakep sih. Lumayan bisa mengimbangin Leclerc cakep sih. Ya. Jadi ya akan menarik sih. Tahun depan nih gue yakin F1 sekarang udah lengkap timnya, udah nggak ada yang kosong lagi kursinya. Jadi
Vettel juga banyak yang berharap bakalan ngacir gitu kan, tapi ya Vettel jadi dagelan aja lah menurut gue. Kembali Astonnya, wah nggak bisa tuh, sakit hati lah ya. Astonnya ini Aston Martin mobilnya yang lucu. Kalau kata Ceko tuh Vettel presidennya F1. Karena dia ya buang sampah bener segala macem gitu. Iya. Tapi memang kalau nggak ada Vettel emang kehilangan sosok F1 sih, karena Kimi udah cabut. Ya gue nggak nganggep Alonso sih, soalnya Alonso tuh nggak tahu, gue nggak terlalu ngefans si Alonso, jadi itu personal. Nggak kelihatan. Ya, tapi untungnya performa dia tahun ini nggak jelek sih, masih bisa ngimbangin Kimi lah at least. Jadi ya it's okay. Oke, terakhir nih kita bahas sedikit masalah Losail sih. Losail Qatar ya, Qatar. Ini track yang tidak pernah ada kalau nggak salah, atau udah pernah? Belum. Mungkin kalau pernah dulu banget, atau nggak pernah kan? Nggak pernah ya. Belum. Jadi bener-bener baru buat F1, tapi kalau sekilas itu kayaknya mirip sama Bahrain Short gitu ya, kalau menurut gua sih. Jadi kalau dilihat-lihat sih mungkin Mercedes lagi deh ini, Mercedes track. Iyalah, ngebut banget kemarin kayak roket. Itu tuh Mercedes tuh bingung gua. Sebenarnya drivernya juga yang dewa, apa emang mobilnya yang? Ya drivernya dewa plus mobilnya juga dewa. Dua-duanya sih. Iya makanya jadi gimana? Kalian kira-kira ada something nggak yang menarik gitu kalau ada di Qatar nih? Apa ya? Ini sih yang sering balapan di Qatar, Bang Regi gimana Bang? Regi kan dari MotoGP nih. Coba. Lo dari pandangan lo gimana, Dore? Track itu kayak gimana tuh? Kalau lihat dari track, kembali lagi sih kalau misalkan soal overtake aja sih, kalau misalkan Losail. Kalau misalkan tipikalnya battle-nya balik lagi kayak di Brazil, di Interlagos, masih ada kemungkinan kalau menurut gua ya, kayak ya battle antara dua itu mungkin bisa aja keulang lagi di Losail sih. Nah cuman itu aja, soalnya kan nggak ada tempat buat benar-benar bisa battle kecuali di long straight doang kalau menurut gua ya, karena long straightnya cuma satu kan, di main straight itu kan. Iya di main straight itu di final corner lah, di tikungan terakhir, udah itu aja sih. Kalau sisanya ya tinggal bagaimana benar-benar mencari kesempatan atau juga kesalahan lah, kira-kira kayak gitu sih kalau di Losail. Tapi kalau dari lebar tracknya lebar nggak, Rek? Atau sempit? Lebar sih lumayan, cuman ya menuju tikungannya itu banyak banget, dan kesempatan buat overtake juga bakal agak nanggung sih kalau misalkan yang gua pikirkan aja sih, yang gua ya kiranya buat ntar bakal kayak gitu sih. Lebar sih lebar kalau tracknya. Gua coba buka Losail International Circuit, itu dia memiliki 16 tikungan dan panjangnya 5,8 km. Jadi 16 tikungan tuh nggak terlalu banyak, to be honest, compare tuh Jeddah tuh gila 20 banyak banget Jeddah itu. Walaupun banget itu. Gua pas main kemarin nggak bisa diem gitu. Ya ini kita untuk episode kali ini masih nggak terlalu bahas Jeddah guys, karena kita simpan untuk episode berikutnya, karena kan habis Qatar nanti. Jadi tunggu aja, sabar aja, dan kalau tertarik melihat track Jeddah seperti apa, ada di channel kita masing-masing nih. Kita udah mainin Jeddah juga. Mungkin kurang Fado doang yang nggak update, dia kebanyakan bucin soalnya. Jadi di sini tenang, di sini bikin gua langsung. Oke, jadi mungkin ada pendapat lain terakhir soal Qatar dari Regi Regi udah tadi, dari Fado apa Noval. Kalau gue jujur gue nggak terlalu paham Qatar, jadi gue nggak bisa kasih pandangan. Cuma yang pandangan sekilas dari gue ya itu tadi, ini track Mercedes sudah. Kalau dari Fado sama Noval mungkin ada yang lain. Gue dulu deh ya Pal, lo yang lebih banyak pasti. Kalau soalnya kalau Qatar nih, aku lihat orang main di Assetto Corsa gitu kan di Assetto Corsa bisa custom track tuh. Assetto Corsa tracknya walaupun pandang pasti naik turun sih, apalagi sektor 2-nya. Ini ada elevasi gitu ya? Tetap ada elevasinya. Surprisingly ada elevasinya, tapi mirip Bahrain ya? Gue lihat sekilas itu tinggal masalah ini sih, top speed yang jelas Mercy-nya Lewis Hamilton besok.
bakalan gacor sih, fix. Ini bahaya baru sih. ganti kan. Ya Ini bahaya. Red Bull tuh sebenarnya bisa, cuma kalau ngelihat kemarin tuh udah next round aja bol. Next round aja bol. Lumayan jeda itu lika-likunya enak buat Red Bull. Fado gimana, Dok? Gua langsung prediksi kayaknya deh. Mercedes sih. Karena kemarin tuh kan gue bilang itu kemarin tuh itu semua tim minder itu ngeliat Mercedes itu apaan Iya, tuh mobil iya, apaan betul, sih betul. sakit dah itu. Betul. Semua tim minder itu. Pasti sih. Udah liganya udah beda itu Mercedes itu. Betul. F1 Ada Formula 0,5 apa 1,5 ya. Jadi Iya. ya kalau ya lagi-lagi masalah prediksi hitungan dikit mungkin kalau Hamilton Verstappen 2 di 2 race berikut ini Jepang ini itu poin mereka di Abu Dhabi akan sama persis. Jadi kalau menurut Netflix gua ya jadi battle kalau menurut gua kemungkinan besar banget memang battle terakhir itu akan ditentukan di Abu Dhabi poin terakhir. Wah, Jadi gila sih. dan kalau menurut gua Max Verstappen menang di Abu Dhabi juga udah lumayan sering. Jadi kemungkinan besar mungkin Max bisa menguasai Abu Dhabi mungkin. Tapi ya gua nggak tahu. Just let's see. Yes, just let's see. Kita tahu. Jadi ya mungkin itu aja sih guys pembahasan untuk The Beatbox episode 3 kali ini. Dan terakhir sebelum kita tutup mungkin seperti biasa kita akan memprediksi. Mungkin kita prediksi siapa lagi nih ya? Aduh. Leclerc udah Prediksinya nih. ganggu nonton tau gak? Fokusnya Aduh. kepecah. Langsung Oke, Oke. Kita cari yang gampang aja deh. Bottas. Jangan gampang Haas. sih. Botas ya, Botas. Boleh, Botas. Has. Botas. Karena kan Oh, Bottas aja. Hasil Bottas. 1920. tapi Botas P3 nih paling ya. P3 lah paling bisa. Kayak kalau lihat kemarin sih P3 nih Botas nih. Tapi ya jangan Mercedes sama ini kali ya. Mungkin kita coba tebak yang lain. Iyalah, yang lain lah, tim yang aneh-aneh kayak apa ya? Alpine kan kemarin di practice 2 GG tuh. Tiba-tiba di race. Gue tahu. Gasly. Wah. Gasly. Ini Gasly. penghuni papan tengah, guys. Betul, Gasly itu gila itu Paling jarang disorot loh. underrated banget itu Gasly. Asli. Oke. Terakhir nih sebelum sekalian kita penutupan nih. Prediksi untuk Gasly di Losail. Oke, karena kemarin Fado menang, Fado berarti terakhir. Gue yang nggak pernah pertama jadi gue pertama. Nih. Gasly. P6 deh gue. P6 Gasly. Oke. Regi. Gasly ini kadang bagus gitu ya. Lah itu. Yang Nggak, patah kadang lumayan. GNF. Tapi enggak lah, akhir-akhir ini baru. Gasly. Ya. Iya, coba. Gasly. Gue P6. Gua 5 deh. Ini. Oke. Ini udah susah nih. Soalnya Gasly tuh top 4 susah, tapi kayak 7-8 itu kayak gak mungkin ya sih. Top 5-6 Maksudnya kan? 56 Ya. 56 gitu. Kalau bisa ada aja. Kemarin Gasly P8 kan? 8 apa 9 apa 7 ya? Kemarin 56 tuh Ferrari. Oh iya, Gasly Ferrari. 4. Kemarin di Brazil Enggak, 56 Ferrari. 7 berarti. Iya, kayaknya 7 ya. Ya udah. 7 ya. Lupa. Bisa. Menarik sih ini. Top 10 pasti. Asli. Pasti Gasly top 10 cuma Iya, pasti nggak tahu top 10. di berapa gitu. Berapa ya? Aduh. Kalau Gasly nggak dapat apa-apa ya guys, kalau nggak ditabrak atau gimana ya. Ya, 7 Nah, deh. itu dia. Gasly 7 deh. Oke, 7. No, berarti Fando terakhir berapa lo? 8 dong. 4 deh, Empat. 4 deh. Oh, Wih. oke. Optimis. Oke. 4, 5, 6. Oke, gua 6, Regi 5, Fado 6. Fado 6. Empat. Fado Fado 4, Naufal 6 ya. Ya, lu 7. Gua 6. Oh, Regi Iya. 5. Oh ya. 5. Jadi Berarti jajar semua tuh. 4, 5, 6, 7. Oke, itulah paling prediksi. Gila. Prediksi dari kita guys. Kalian silahkan menulis prediksi kalian. Pierre Gasly di Losail posisi berapa? Tulis aja di komen. Nanti seperti biasa yang menang akan yang benar. Kalau lebih dari satu akan kita undi. Tapi kalau cuma satu orang langsung kita akan berikan OVO atau GoPay 30.000. Jadi ya ikutan aja. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Nantikan episode berikutnya karena kita akan bahas Jeddah ya. Berarti di minggu depan setelah Losail. Jadi tungguin aja, pantengin terus, jangan lupa
untuk di subscribe channelnya JMX Phantom TV. Kita pengen mencapai 1000 subscriber sebelum akhir tahun. Kalau kita mencapai 1000 kita akan mengadakan giveaway besar-besaran katanya yang punya JMX gitu ya. Jadi ya semoga ya kalian tinggal klik aja subscribe. Oke, thank you banget. Jangan lupa untuk mampir ke channel kita masing-masing, link ada di description. Jangan lupa subscribe juga ke channel kita masing-masing, follow Instagram kita juga. Dan ya, we'll see you in the next The Pitbox podcast episode. Thank you guys, see you, bye-bye.